Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu aniz zamani wal makan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Marilah kita tingkatkan doa-doa kita. Apa yang kita harapkan tentu saja di bulan yang mulia ini, doa-doa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa doa kita dikabulkan adalah dihadirkannya kita semua di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, kita semua ini adalah pegiat Ramadan, dan karena itu setiap malam kita semua pasti berdoa, dan doa kita itu biasanya banyak sekali. Kalau kita hitung ada 24 yang senantiasa kita mintakan kepada Allah. Tapi kalau boleh kita singkat ada 5, sehingga ada 5 harapan pegiat Ramadan itu sebagaimana teks doa yang sudah kita hafal, minimal kita mengamini. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini golongan orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Walil faraidi muaddin, dan jadikanlah kita semua ini orang-orang yang bisa menunaikan kewajiban. Karena itu di siang hari ini beruntunglah kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, doa kita itu selalu dipanjatkan setiap malam, walis sholati hafidin. Mudah-mudahan kita semua bisa memelihara salat kita, baik salat yang ada di masjid maupun salat yang ada di rumah, baik salat yang sifatnya ritual maupun salat yang sifatnya sosial. Yang keempat, doa kita itu adalah waliz zakati fa'ilin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan zakat, minimal melaksanakan sedekah. Yang kelima, walima indaka talibin, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 5 harapan daripada pegiat Ramadan yang setiap malam pasti dikumandangkan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tentu di dalam kesempatan yang pendek ini izinkanlah khotib mencoba untuk merenungkan satu saja. Yang pertama yaitu wabil imani kamilin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik, sesempurna-sempurnanya orang yang beriman itu adalah ketika orang itu memiliki akhlak yang baik, dan orang itu juga memiliki sikap yang terbaik kepada
keluarganya. Nah, barangkali perlu kita renungkan bersama. Ahsanuhum khuluqa, akhlak yang baik. Ada salah seorang ulama besar yang hidup sebagai tabi'in atau di zaman tabi'in. Namanya adalah Imam Hasan Al-Basri. Hikayat ini selalu saya sampaikan di dalam rangka bahwa kita memahami di dalam beragama ini. Agama ini diturunkan oleh Allah adalah untuk perdamaian hidup, bukan hanya di akhirat, tetapi adalah perdamaian hidup yang ada di dunia. Bahkan orang-orang hakikat memahami teks bahwa kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu akan rusak kecuali Allah. Itu kemudian memaknai neraka surga tidak harus menunggu mati terlebih dahulu. Ketika kita ingin mengharapkan surga, maka dunia yang rasa akhirat, surga bisa kita bawa ke alam dunia itu. Kapan? Yaitu ketika kita merasa bahwa kita nikmat atas diwujudkannya kita di dunia ini dan bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah sudah ada, sehingga yang lain-lain itu, apa kata Allah? Mau ada mau tidak ada, itulah pengertiannya rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita simak hadis yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Ketika kita ingin membangun masyarakat yang lebih luas, masyarakat yang damai, tentu unit satuan terkecil adalah di rumah kita, di keluarga kita. Sehingga tadi salah satu tanda iman yang sempurna itu, satu adalah baiknya budi pekerti, dan yang kedua adalah sikap kita terhadap keluarga kita. Nah, mari kita renungkan. Kanalil Hasan adalah Imam Hasan Al-Basri, jarun nasroniyun, memiliki tetangga yang beragama Nasrani. Wa kana lahu kanifun, orang Nasrani ini memiliki toilet ala sathi, di atas rumahnya Imam Basri. Jadi kira-kira bangunannya seperti kalau sekarang kita mengenal apa yang disebut dengan kondominium atau bangunan yang di situ merupakan rumah-rumah orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qad naqaba dzalika fi baitihi. Lama-lama itu kemudian berlubang ke dalam rumahnya Hasan Basri. Jadi Hasan Basri ini, Imam Hasan Basri ada di bawah, sedangkan orang Nasrani itu di lantai atas. Dan langit-langitnya itu kemudian berlubang. Wa kana yatahallabu minhul baul fi baitil Hasan. Dari lubang itu kemudian air kencing itu bocor, merembes ke dalam rumahnya Syekh Hasan Al-Basri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perhatikan wujud konkret daripada ahsanuhum khuluqa. Orang yang baik budi pekertinya itu seperti sikapnya Hasan Al-Basri ini. Wa kana al-Hasanu amara bi ina'in fawudi'a tahtahu. Hasan Basri meminta kepada keluarganya sebuah wadah, katakanlah ember. Lalu ia letakkan di bawah lubang yang bocor itu. Fakana yakhruju ma yajtami'u minhu lailan. Imam Hasan Al-Basri setiap malam keluar untuk membuang air, yang tetesan air dari atas itu. Wa madha ala dzalika isruna sanatan, dan yang demikian itu beliau lakukan selama 20 tahun.
selama 20 tahun. Inilah sikap Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, tentu masyhur, tentu dikenal pada saat itu. Tapi begitu mulia akhlaknya. Barangkali kalau kita hari ini sudah tidak sabar melihat sikapnya orang Nasrani yang bertetangga di atasnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhasil suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini kemudian jatuh sakit. Nah, ketika sakit, maka orang Nasrani ini kemudian menjenguk. Faqala, orang Nasrani ini berkata, "Ya Aba Sa'id, mutkum yahmiluna minni hadzal adza." Sudah berapa lama engkau menanggung kesusahan dari saya, di mana rumah saya bocor pas di toilet. Bisa kita bayangkan, di samping jijik itu adalah najis. Faqala, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, mundu isyrina sanatan, sudah 20 tahun. Faqata an-Nasrani zunnahu wa aslam. Kemudian pada saat itulah orang Nasrani ini memotong selendangnya dan kemudian masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tetangga satu apartemen, orang Nasrani pasti tahu nama besar Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, ulama yang sangat karismatik dan dihormati oleh umatnya. Tidak hanya orang Islam tapi juga di luar Islam. Tapi beliau menanggung kerusakan yang berupa najis setiap hari karena orang Nasrani ini. Nah, kemudian Nasrani ini tertegun melihat persembahan akhlak yang sehalus ini sehingga tertarik beliau masuk Islam tanpa bujuk rayu, tanpa embel-embel, iming-iming diberi pahala dan lain sebagainya. Inilah orang Nasrani. Ini bukti bahwa akhlak yang baik itu bisa berperan besar di dalam merubah peradaban dunia. Karena itu benar ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar kita semua ini bisa mengamalkan hadis ini. Yang terakhir, Nabi kita bersabda, manibtuliya fasabara. Siapa yang diuji oleh Allah dan sabar, wa u'tiya fasyakara, dan siapa yang diberikan nikmat oleh Allah kemudian mau bersyukur, wa dzulima faghfara, yang merasa didolimi oleh orang lain maka kemudian mau mengampuni. Rupanya Imam Hasan Al-Basri ini menerapkan yang ketiga ini, wa dzalama fastaghfara, dan siapa yang merasa mendolimi maka wajib meminta maaf. Rasulullah kemudian sakata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam. Qila famalu ya Rasulullah, faqala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya terkabulkan doa kita yang setiap malam kita panjatkan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.